Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran ini, ada baiknya kamu lihat di sekitarmu apakah suasananya sudah bersih? Sudah? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai dibawakan oleh Anissa. Berdiri. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Ibu Guru beri salam. Selamat pagi, Bu. Pagi, silakan duduk. Baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, berdiri. Berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran ini, Abdillah, Anissa, Dini, Dimas, Hanifah, Nabila Piranti, Nadia, Naila, Nur Fitria, Nurida, Rika Amelia, ada ya, Ronaldi, Ronaldo, ada ya, Bintang, Saskia, Cinta, Dimas, enak ya. Baiklah. Nah, adapun materi dari masalah pembelajaran kita ini, di mana kita di sini dituntut mengenal hukum. Hukum itu menjadi aturan hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, buatlah dalam kehidupanmu moto bahwasanya aturan itu membentuk satu kepribadian yang baik. Jadi harus tetap semangat dalam belajar, harus tetap semangat dalam berkarya agar kamu nantinya menemukan kesuksesan dan tetap memiliki aturan-aturan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak ibu, kita masuk di apresiasi. Baik, di sana, oke, ada kelompok 1. Saya jawab. Pak. Bisa? Oke. Hukum di Indonesia menganut sistem hukum campuran terdiri dari sistem hukum Eropa, agama, dan adat. Keseluruhan hukum tersebut diatur dalam perundang-undangan. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Yang kedua, apa perbedaan mengenai hukum privat dan hukum publik? Ayo, kelompok 2 bisa jawab. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan
kasih buat jawabannya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di sini materi kita sistem hukum di Indonesia. Jadi kita harus tahu apa itu hukum. Hukum itu merupakan aturan-aturan atau kaidah yang mengatur setiap tingkah laku manusia yang telah memiliki sanksinya apabila dia dilanggar, ya. Jadi di sini kita harus pahami hukum tersebut. Baik anak-anak ibu, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita. Sudah, tujuan pembelajaran kita boleh dibaca Nurida, berdiri, baca tujuan dari pembelajaran kita. Peserta didik dapat mengintegrasikan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas proyek scrapbook secara berkelompok dan berkolaborasi. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi kelompok dan mencari informasi di internet atau buku referensi, peserta didik dapat mendesain hasil analisis hukum dan peranan. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi kelompok dan mencari informasi di internet atau buku referensi, peserta didik dapat menciptakan hasil analisis sistem hukum dan peranan lembaga peradilan di Indonesia melalui proyek scrapbook. Oke, terima kasih Nur atas pembacaan tujuan dari pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita ini merupakan satu arahan untuk mengarahkan kita mengenai materi tentang sistem hukum di Indonesia. Bahwa sistem hukum di Indonesia merupakan aturan yang sudah terikat dan terkait di dalam satu tata negara kita. Jadi kita harus tetap patuh terhadap hukum yang berlaku. Sudahlah Ibu? Nah, setelah Ibu sampaikan tadi beberapa dan sudah dibacakan oleh teman kalian mengenai tujuan pembelajaran, Ibu di sini mau bertanya ke kelompok 1, bagaimana sistem hukum di Indonesia? Ayo nak, silakan berdiri. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum sipil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis dan harmonis. Oke, terima kasih buat jawabannya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita melakukan scrapbook, ada baiknya kita membentuk kelompok. Sudah? Membentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok tanpa ada suara dan keributan. Kelompoknya siapa? Boleh berdiri. Saya Nisa Ayu dari kelompok 1. Ya, anggotanya. Perkenalkan, nama saya Rita Salsalina. Oke, dari kelompok 2, ketua kelompoknya. Saya perkenalkan, saya Nurida Rafaelin dari ketua dari kelompok 2 dan ini anggota saya. Oke, dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Bintang Putri Amanda dari kelompok 3 dan ini anggota saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Syahida. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetya. Nama saya Abdullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fitrian. Oke, terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita lanjut, Ibu mau pada kelompok 1 baca bukumu di sistem dinamika sistem hukum di Indonesia. Ya, coba kamu baca. A. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat tangan
1. Nah, di sana dikatakan bahwasanya kalau kita ke kebun binatang ada batasnya antara pengunjung dengan binatang, ya. Artinya di sini supaya orang yang masuk ke sana punya aturan. Inilah katanya hukum. Hukum adalah aturan yang mengatur kehidupan setiap manusia. Kalau kita nggak ada aturan ke setiap tempat, kita dikenakan sanksi. Ya, ada dia sanksi secara hukum nasional dan ada dia secara adat. Makanya di mana kita harus masuk ke tempat orang, harus kita punya aturan-aturan dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan lihat materi daripada pembelajaran kita hari ini. Sistem hukum adalah kumpulan peraturan atas kaidah tingkah laku manusia yang dibuat oleh lembaga resmi atau pemerintah berwenang yang bersifat mengikat dan memaksa serta bila dilanggar dikenakan sanksi yang tegas. Sudah, lanjut. Nah, ciri-ciri negara hukum: adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Ciri-ciri negara hukum: adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Artinya setiap orang mendapatkan perlindungan. Kalau dia yang salah, disalahkan, jangan yang salah dibenarkan. Jadi di sini negara kita adalah negara hukum. Siapa yang melanggar, dia dikenakan sanksi. Yang kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Artinya peradilan bebas. Seperti yang Ibu katakan tadi, peradilan yang bebas, peradilan di mana orang kalau sudah pergi ke tempat pengadilan atau ke polisi, dia sudah mendapatkan keadilan. Tidak ada yang memihak antara si miskin dan si kaya. Jadi harus tahu bagaimana ciri-ciri negara hukum. Sehingga kita bisa katakan kalau siapa yang melanggar hukum, ini adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Negara yang berpijak dan selalu mengadakan keadilan. Sudah, legalitas dalam arti susunan lembaga peradilan di Indonesia. Yang paling tinggi adalah Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Umum, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri Umum, Pengadilan Negeri Agama, Pengadilan Negeri Militer, Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara. Semua ini ada seseorang yang melanggar, dia akan dilakukan peninjauan kembali atau dinamakan kasasi. Peninjauan kembali ini dilakukan untuk apa? Mendapatkan keadilan. Contohnya, seseorang kalau tidak terima dia dengan apa yang dia lakukan, dia akan naik banding. Dia akan melakukan peninjauan kembali melalui mahkamah agung. Unsur pokok hukum: 1. Pengaturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwajib atau yang berwenang. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. Oke, terima kasih buat kelompok 1. Silakan duduk. Buat kelompok 2, Ibu mau bertanya, apa saja yang menjadi pokok hukum? Pokok hukum yang menjadi permasalahannya yaitu lemahnya integritas penegak hukum, tidak ada pengawasan yang efektif, masih melihat hukum dari kontennya, mentalitas praktisi hukum yang lemah. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Oke, kita akan lanjut. Nah, sebelum kita lanjut di sini kita akan Oke, terima kasih. Sebelum kita mengerjakan, ada baiknya kita lihat video tutorial yang akan kita lakukan.
Baiklah, ini kami buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Oke, saya naikkan dari kelompok 2. Saya sudah berpikir kelompok 2 yang bertanya, bagaimana apa saja sih sumber hukum di Indonesia dan bagaimana? Oke, Jawabannya di lingkungan tempat tinggal selalu terjadi satu kali keluarga, apalagi anggota keluarga menaati dan bertua, sekolah menaati semua peraturan peraturan sekolah, sebagai waktu belajar, datang ke sekolah serta disiplin pulang sekolah. oke. Apakah jawaban kami sudah dimasukkan? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo ditanya. Kedua, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Apa saja sumber hukum di Indonesia dan bagaimana penerapannya? Sumber hukum di Indonesia berdasarkan pertama Oke, kelompok 2 silakan ya.
lima pengadilan tingkat pertama pelajaran. Pengadilan tingkat pertama dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tindak pidana politik. Sekian dari yang bisa kami jelaskan. Sekarang kami akan membahas dari jawaban. Saya Bintang Firmanja, wakilan dari kelompok 3. Pertanyaan saya adalah bagaimana sistem peradilan yang ada di Indonesia? Yaitu sistem peradilan hukum Indonesia dibedakan menjadi 4, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer, di mana pengadilan umum merupakan pengadilan yang menyelesaikan perkara wajib sendiri. Pengalaman 1912. Siapa saja yang boleh ikut lihat dalam persidangan. Boleh diulangi? Siapa saja yang boleh ikut lihat dalamnya persidangan. Siapa saja yang bisa melihat dalamnya persidangan karena persidangan sifatnya terbuka. Karena persidangan sifatnya terbuka untuk semua kecuali untuk perkara kesusilaan dan perkara yang terdakwa adalah anak. Oke, ya. Oke, maju dong. Hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum internasional. Kedua, apa yang dimaksud dengan persidangan hukum? Jawabannya adalah persidangan hukum adalah pengembangan dan penyelesaian sistematis dan Apa yang dimaksud dengan waktu hukum adalah segala sesuatu dan yang dapat apa itu prediksi dan bukti. Dedoi pembelaan dan terdakwa benar
mengisi kalian sesuai dengan hukuman yang berlaku dan dapat kalian lakukan sebagai anak muda yang baik di luar sana maupun di luar. Jawabannya dengan anak-anak harus ada dan ada. Demikianlah hasil daripada proyek kita ini. Karena kan kita sudah mengetahui hasil daripada pembuatan dari jawaban yang kita sudah buat sebagai pembelajaran kita mengerti tentang sistem dan peradilan di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan kepada proyek ini, sudah boleh kita lihat dari hasil yang sudah diutarakan tadi, inilah jawaban yang tepatnya kita lihat sebelumnya.
Oke, nah inilah penjelasan daripada kelengkapan jawaban-jawaban yang telah kalian utarakan di depan, dan kalian sudah mempresentasikan disebut tentang sistem hukum di Indonesia. Nah, sebelum mengakhiri daripada pembelajaran ini, sudah apakah di antara kalian ini sudah pengerjaan sudah ada dipertanyakan, ayo dipertanyakan kepada teman, ada yang terkait pembahasan ini, dan yang bertanyakan, oke, sudah. Jadi apa yang bisa menyimpulkan daripada diskusi yang sudah kalian lakukan di hari ini? Lagi banyak. Oke, jadi tujuan daripada pembuatan statement ini, kalian akan lebih tahu unsur dan pengertian daripada sistem hukum di Indonesia, sehingga kalian dapat melaksanakan dan menjauhi segala larangan yang sudah ada. Karena ya, jadi di sini Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran ini menyenangkan? Sebelum kita akhiri, sudah. Ibu mau bertanya kepada kelompok 1, apa itu guna? Oke, terima kasih. Sudah, kita telah selesai di pembelajaran kita hari ini, dan untuk minggu depan kita lanjut di bagian C, membangun sistem hukum Indonesia dengan baik. Sebelum kita akhiri, tadi kita awali dengan doa, dan sekarang kita akhiri dengan doa juga. Buat Anissa. Ini.